Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Nuriksani dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pemong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya wakil-wakil atau kepala urusan umumnya, pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus. 2. Tata usaha. 3. Laboran. 4. Pustakawan. 5. Pelatihan ekstrakurikuler. 6. Petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Yang kedua itu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan yaitu rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan mulai dari merencanakan, membina hingga memutuskan hubungan kerja agar dapat menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Yang ketiga yaitu pengangkatan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri-menteri lain atau pimpinan lembaga non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku bagi pegawai negeri. Yang keempat itu penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu
The Ring Man on the Rank Pledge, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tunjangan khusus. 1. Tunjangan khusus jenjang pendidikan menengah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru jenjang pendidikan dan pendidikan menengah sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas daerah khusus. Yang kedua itu tunjangan khusus ditunjuk untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Yang kedua yaitu tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan non-PNS, baik sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data dari Setdijen PMPTK, jumlah guru nasional sebanyak 2.304.613 guru yang tersebar di 33 provinsi. Pembayaran tunjangan fungsional besarnya berdasarkan golongan 2, 3, dan 4. Untuk guru non-PNS diberikan subsidi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Yang ketiga itu tunjangan profesi. Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru yang telah memiliki sertifikat dan sertifikasi pendidik, serta melalui uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Besarnya tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok guru pada tingkat pangkat atau golongan dan masa kerja guru berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya itu tentang cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Dasar-dasar hukum cuti yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Yang ketiga yaitu keputusan bersama 3 Menteri Cuti Bersama. Yang keempat itu Surat Edaran Nomor SE 3559 /MK-1/2009. Jenis-jenis cuti yang pertama, cuti tahunan merupakan PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh penjabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. 2. Cuti besar. Cuti besar merupakan hal PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangannya, jabatan, dan tidak memperoleh TKPKN. Yang ketiga itu cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan
hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Yang keempat yaitu cuti bersalin, merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita yang persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan menjadi PNS. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.